Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, tetap jaga jarak fisik dengan orang lain 1-2 meter, dan hindari kerumunan. Kita kemarin sudah masuk di bab statistika, sudah menyelesaikan materi tentang penyajian data, distribusi frekuensi yang berbentuk tabel, kemudian ada penyajian dalam bentuk grafik histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Kemudian juga berikutnya kita akan masuk ke ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok. Yang pertama, ukuran pemusatan data berkelompok. Yang pertama yaitu rata-rata hitung atau MEAN. Kemarin kalian sudah Ibu tugaskan untuk mencari pengertiannya, rumusnya, keterangan rumus, serta contoh soalnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, mungkin masih ada beberapa kemarin yang salah atau sekedar menyalin tapi tidak memahami isi dari materinya. Di sini ada rumusnya rata-rata hitung untuk data berkelompok ya, ini yang bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini X dengan tanda garis di atasnya, dibacanya X bar. Rumusnya adalah sigma. Nah, ini sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana X bar ini dibacanya X bar adalah simbol dari rata-rata atau MEAN. Kemudian Fi itu adalah frekuensi kelas ke I, dan Xi adalah nilai tengah kelas ke I. Contoh soal. Disajikan data seperti ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita diminta menghitung rata-rata atau MEAN. Penyelesaiannya, tadi rumusnya kan ada Fi kali Xi. Nah, artinya kita harus menghitung dulu Xi-nya, nilai tengah. Nilai tengah sesuai dengan namanya berarti nilai yang ada di tengah-tengah. Tengah-tengah dari mana? Tengah-tengah dari ini. Ini ada 6 kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Untuk kelas pertama, ini namanya batas kelas 1 sampai 50. Untuk mencari Xi-nya kita jumlahkan. Nah, 1 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya adalah 25,5. Jadi cara mencari nilai tengahnya ini untuk kelas kedua, kelas berikutnya 51 ditambah 100 dibagi 2. Nah, itu posisinya ada di tengah-tengah. Hasilnya itu 75,5. Begitu seterusnya. 101 ditambah 150 diambil dari sini. Bagi 2, hasilnya 125,5. Kemudian 151 ditambah 200 dibagi 2. Itu 175,5. Lanjut lagi ke kelas berikutnya, 201 ditambah 250 dibagi 2, hasilnya 225,5. Yang terakhir, kelas ke-6, 251 ditambah 300 dibagi 2, hasilnya adalah 275,5. Nah, kita sudah dapat semua ini nilai tengah dari masing-masing kelas. Yang berikutnya, kita cari Fi kali Xi. Titik ini kan kali artinya. Fi kolom yang mana? Ini, kolom kedua. Xi-nya kolom ketiga, yang ini. Berarti untuk yang pertama adalah 4 dikali dengan 25,5. Hasilnya adalah 102. Yang berikutnya, Fi-nya lagi ini. 7 dikali dengan yang mana? Yang ini, 75,5. Hasilnya adalah 528,5. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. 10 kali 125,5, 1255, dan seterusnya. Tinggal dikalikan. Nah, kemudian rumus dari rata-rata tadi adalah
sigma FI kali XI. Nah, berarti FI kali XI, sigma itu artinya jumlah. Jadi yang hasil di sini semuanya kita jumlahkan. Ini 102, 528,5, dan seterusnya sampai terakhir kita jumlahkan. Juga sigma FI. Nah, berarti FI ini juga dijumlahkan. Jadi dua kolom yang dijumlahkan. Kolom kedua dengan kolom keempat. Dijumlahkan semuanya, 6 kelas. Nah, ini totalnya 80, yang di sini 15.040. Nah, ini rumusnya tadi, sigma FI kali XI. Ini berarti kolom yang terakhir tadi jumlahnya. Kita masukkan di sini, 15.040. Sigma FI-nya tadi adalah 80. Jadi, X-bar-nya atau rata-ratanya adalah 188. Nah, jadi rata-ratanya adalah 188. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian penjelasan Ibu untuk materi rata-rata. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.